Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Can you hear my voice? Yes, I can. Yes, sir. Can you join my class? Yes, sir. Yeah, are you ready to join my class? Yes, I call you your name. Lisa, Febriana, Yes, sir, present. Aziza, Yes, sir. Devi, Yes, sir. Devina, Yes, sir. Erika, Yes, sir. Vidya, okay, Geraldo, Yes, sir. Serjuna, okay, Ismi, Yes, sir. okay, Hilwi, Yes, sir. okay, Margareta, Yes, sir. okay, Muhammad Dika, Yes, sir. Nanda, Yes, sir. Nurrohmah, Yes, sir. okay, Nur Sa'diyah, Yes, sir. Putri, Yes, sir. Risma, Yes, sir. Rizky, Yes, sir. okay, Ronald, Yes, sir. Salsabila, Yes, sir. Sofia, Yes, sir. okay, ada Siva, Yes, sir. okay, one of you not to call your name. Juna Wahyu, okay. Once more, I say you that present list for today only, not for next week, not for last week, not for the next semester. Presensi daftar hadir hanya berlaku untuk hari ini, bukan untuk minggu depan, bukan untuk minggu yang lalu, bukan untuk semester depan. Udah Semir, kalau Anda tanya, oke, loh saya hadir kok tidak dianggap tidak hadir, tanyanya minggu depan, atau minggu yang lalu, atau semester depan. No, it is not. Oke, tidak berlaku. Because of that, at the time for you to call, you must concentrate. Kalau ada masalah dengan net, say, there is the problem with the net, so jangan diem. Karena banyak seperti itu, termasuk ke media test kemarin ada salah satu mahasiswa WA to me. Loh Pak, saya merasa, belum merasa itu.
merasa hadir terus, tapi kok 2 kali dianggap tidak masuk. I don't care. Tidak akan saya pedulikan itu. Okay, about this. Because of that, okay, pay attention well. Started from beginning. Karena itu awal-awal saya mesti tanya, can you hear my voice? Bisa dengar suara saya? Are you ready to join my class? Siap ikut kelas saya? Yeah. Okay, and then Kevana, what did I give you last week? Mulai serius, mulai tidak iso. Mulai serius, mulai diam. What did I give you last week? Mr. Saiful gave to us about the material for UAS. Okay, Mr. Saiful gave, not give, gave the materials, two material okay, for us, for my class. What are the two materials? The material are material for UAS and review for Unit 1. Okay, thank you. Right for you. Okay. Did you master the two files I sent you last week? Did you master the two files I gave you last week? Ternyata aplikasi tanya jawab itu mulai awal itu sampai sekarang tidak iso-iso. Sebelum puasa, sebelum hari raya, dengan setelahnya ternyata tidak jauh beda. Answer the question. Kalau diam, oke, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Oke. Gave you last week. Kalian jawab, itu kan paling gampang tuh dibandingkan membuat kalimat tanya. Saya tunggu sampai besok jawab atau enggak. Dijawab apa enggak? Yes, sir. Yes, I did. Did. For you, for the others. Yang kelas itu kan banyak atau bukan hanya Anda toh. Itu loh sama ini kayak gitu loh. Yes, I did, sir. Do you master all? Apa nih sore? Tidak iso-iso.
One. Okay. Okay, this is the material that I gave you last week. Ini salah satunya. Inilah ada tulisan materials for final test. The material tak godek no materialnya. Iki tak godek no. Terus iki tak godek no. Itu bukan tinggi pantas-pantasan, tapi supaya Anda peduli. Kalau ini penting. Material ada S-nya. Ditandai dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini dikuasai, namanya master. Sekarang saya tanya, the time a week, did you master for these materials? Kalian diam saja, saya enggak ngerti. Kalau yang jawabnya cuma 2, yang lain itu laupo. Ini berkali-kali saya bilang, do not be passive. Jangan pasif. Dikerjakan di rumah the time a week walaupun saya tidak masuk. Did I come to the class last week? Did I come to the class last week? No, Mr. Saiful didn't. Okay, no, you didn't. I joined workshop at Batu, but I gave you assignment. Assignment itu bukan untuk ditoknoi. Tidak dikumpulkan tapi di master. Sekarang dicek you really master or not. Kenapa? Karena itu untuk bahan ujian akhir. Ya apa sih? Oke. If you keep silent, kalau Anda diam, saya anggap Anda ngerti. Saya anggap, walaupun Anda tidak ngerti karena no respon, karena tidak ada respon. Tidak tahu nanti nilainya kayak apa. Okay, we can say it is all from your book. I touched it before. Ini semuanya dari buku. Sudah saya ajarkan sebelumnya number 1, number 2, number 3, number 4. Okay. 2 numbers that I have not, 2 angka yang belum, yaitu 5 and 6. Karena itu kalau Anda diam itu tidak ngerti saya. Ngerti atau tidak dan sebagainya. Okay. It is number 1. Okay, this is number 2. Ini number 2. Okay, for this. This is number 2. Okay, if you do the test, semuanya tes ujian akhir nanti dalam bentuk tulis. Formatnya unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 seperti ini. Oke. Anda tidak ngerti itu tanya tuh, jangan diem. Saya khawatir kalau tidak kok apa-apa itu. Ditanya diem, dianu diem, dianu diem. Kayak this. Ask. Okay, this is the second. Okay, second file that I gave. Okay, in connection with return. Saya berikan contoh number 1. Unit 1, topiknya adalah function and usage. Katakan topiknya apa? Helmet. You can say, okay, helmet. Anda lihat topik sentence ini turun.
Helmet, lah ini membatasi helmet yang berkaitan dengan number one. Can say for this helmet. Helmet have. You can say many function and uses. Katakan you can say kamu ambil satu aja. Berarti many uses. For this. Atau yang satunya lagi function only. Atau fungsinya aja. Can say for this. Ini. Fungsi dari helm, we can say apa? Atau di sini diganti paling gampang adalah yang populer adalah glove. Glove. The function of glove are many. Glove. Apa? Fungsi daripada sarung tangan adalah apa? Kefatis number 1. Kefatis yang B apa dan sebagainya. Kefatis. Kefatis. Ini nanti akan jadi paragraf di sini. The function of glove are number 1 to keep the hand from menjaga tangan dari apa? From dirt, dari kotoran. Diterangkan di sini kotorannya apa dan sebagainya. For this, and then for this, terangkan apa? And then number 2. Keep the ball. Keep the ball. Can say untuk menjaga bola. Di sini kurung. Terus kayak apa? Ininya kayak apa? And then keep the hand from, can say from this, from diseases.
untuk menjaga tangan dari penyakit. This. Oke, and then katakan satu. Can say dokter bedah. Okay, we can say this nurse. Okay, ini perawat. Yang satunya dokter bedah, surgeon. Oke, ini loh. Ya, oke, this. Nah, ini contoh-contoh. Ada. Oke, nah ini namanya outline. Nah ini kalau unit 1 akan menjadi satu paragraf. Ini kerangka, namanya outline itu. Nah ini nanti bentuk jadinya dalam bentuk paragraf menerangkan ini. Oke, number 2. Oke, berkaitan dengan proses. Topiknya adalah proses. Kalau proses, we can say procedures and process. Topiknya adalah prosedur and process. Nah, kalau prosedur proses itu mesti berkaitan dengan produk. Topiknya mesti produk. Produknya apa? Oke, katakan salt, garam. Oke, ini cara membuatnya kayak apa? Salt, lihat turun. Salt is made by the process of filtration, katakan gitu. Jadi garam dibuat melalui proses katakan apa filtration atau distillation kayak apa this. Nah, diterangkan di sini dan sebagainya. Yang 3 dan keempat, we can say number 3, ini adalah advantage and disadvantage. Topiknya adalah untung dan tidaknya, maka di sini tadi akan menjadi 2 paragraf. Yang sani untung, yang sani tidak untung. Topiknya apa? Yang melibatkan untung dan tidak untung. Katakan the use of plastic, penggunaan plastik. Ada penggunaan plastik memiliki keuntungan dan ketidakkeuntungan. Keuntungannya apa? Diterangkan di sini. Ketidakuntungannya apa? Yang keuntungannya ada di satu paragraf, yang tidak keuntungannya ada di satu paragraf. Berikutnya, yang keempat, topiknya adalah terkait dengan cause and effect, sebab dan akibat. Topiknya apa? Cari pilih topik yang melibatkan sebab dan akibat. I give you an example, we can say smoking, merokok. Smoking has cause and effect, memiliki sebab dan akibat. Kenapa orang itu kok merokok? Sebab-sebabnya apa? Berikutnya yang di sini kerangkanya adalah efeknya apa. Kemudian di sini nanti paragraf khusus bicara masalah sebab-sebabnya orang merokok, di sini adalah sebab-sebabnya, dampaknya atau efeknya orang merokok. Di sini jadi judul adalah the cause and effect of smoking, judulnya. Judulnya adalah sebab dan akibat orang merokok. Yang ini khusus sebab, yang ini we can go for this. Nah ini you can say for this. Nah, ini yang berkaitan dengan second file yang kedua, yang ini nanti juga akan saya keluarkan. Jian. For this. And then, ujian nanti dimulai dengan vocabulary building, pengenalan vocab. Pengenalan ini loh. Pengenalan ke kosakata, Anda bisa tidak menggunakan kosakata ini. Kemudian ini penggunaan kalimat, ini penggunaan paragraf, ini penggunaan essay. For this.
Oke, can you see here? Bisa lihat ini? Can you see here? Bisa lihat itu tadi, tanda kok diam aja atau diterangkan? Can Yes, you sir. see it? Yes, sir. Yes, Yes, sir, I can. Oke. Bisa kayak Fadis. Kalau tidak tahu tanya, jangan diem. Oke. Karena ini nyangkut nilai. Nilai tergantung pada Anda. Ini loh proses kayak Fadis tadi. Kayak Fadis, it is, ya. Nah, ini you can see. Nah, ini what I doing. Ini soalnya. Ini soal yang berkaitan number one. Ini pengenalan kata. Anda iso tidak melekatkan kata ini, oke, di sini ini. Oke, we can see. Pertama pengenalan kata. Kata ini dari ini loh, kata ini dari ini loh. Dari word families. Can say yang kamu ambilkan contoh ini. Kata we can say condense ini condense. Anda kayak ngebawa noto aja loh, tidak usah memproduksi. Anda tuh tinggal milih tok, bisa tidak milih tok. Yang satu sebagai verb condense, kata bendanya apa, kata sifatnya apa. Akhirnya diwujudkan dalam bentuk soal ini. Ini namanya pengenalan kata, vocabulary building. Oke, you can see for this condensation, condense, condensing, condenser. Nah, ini sampai nomor 15 itu nanti number 15 tuh. Oke, we can say ini semuanya itu ada kuncinya. Kuncinya itu di soal itu kuncinya, yang menentukan jawaban A, O, B, O, C, O, D. Oke, is there a question for you? Saya tanya, ada tanya di sini. Is there a question? No, this not. Oke, the others of you yang lain itu loh. Panjang tidak diapa-apa, you say oke, Fadis. Ya, kalau bisa tuh langsung gitu loh, terarah mana yang tidak bisa ditanyakan langsung dian gitu loh, jangan saya nerangkan satu-satu. Kalau nerangkan satu-satu waktunya habis. Karena itu saya kasih kesempatan get to master at home, waktunya 1 minggu. Oke, jangan saya diserangkan semuanya, tidak cukup waktunya. Berkali-kali beritahu. Oke, you can say here. Ini semuanya kalimat. Yang kamu lakukan adalah identify the word, mengidentifikasi dari kata A, B, C, D. Ini semuanya kata. Itu mana yang betul? Di sini nih loh. Oke, you can say. Kalau soalnya menggunakan A, B, C, D namanya objective test. Tapi kalau soalnya dibuat dalam kurung ini loh, maka ini namanya closed test. Ini betulnya apa dari yang ada dalam kurung ini. Nah, yang saya cetak merah-merah ini loh, itu kuncinya. Kuncinya yang menentukan jawaban ini akan jadi apa. Written back for you, inilah. Ini semuanya kalimat. Kalimat itu mesti ada subjeknya, ada predikatnya. Subjeknya mana, predikatnya mana, yang kosong itu apa. Ya, terus kalau yang kosong itu apa, setelah itu harus isinya apa. Number one, subjeknya mana ini? Subjeknya mana? Vapor. Vapor. The subject is the vapor. Kalau ini apa ini? Ini loh apa? Ini loh. Saya tulis merah ini loh. Saya tulis beda itu loh. Introduction of alcohol ini apa? Ya, Komplement. Ini adalah keterangan. Keterangan tempat. Nah, ini subjeknya. Subjek itu mesti kata benda. Kalau ada subjek berarti ada predikatnya. Yang kosong predikat itu loh.
Predikat itu harus berupa kata kerja. Ini bukan kata kerja. Ini bukan kata kerja. Anda lihat kata condense loh, kata kerja. Ini loh kata kerja, ini loh verb, noun, gegevatis. Ini karena ini subjeknya benda mati, maka ini kalimat ini pasif. Pasifnya ini adalah rumusnya to be verb free. Ini loh. Gegevatis. Itu contoh. And then number 2. Yang kedua, subjeknya itu harus sekian panjangnya ini loh. Ini loh, sekian ini subjeknya. Ini predikatnya. Nah, ini objeknya. Sepanjang berapapun subjek, Anda harus tahu kata gantinya. Kata gantinya apa? Contohnya itu not 3 ini loh, not 3 ini loh. Sekian panjangnya itu loh. Loh kenapa kok is? Ini kok is, kok enggak a? Lah, ini mesti ditentukan oleh subjeknya ini. Oke, Anda harus tahu kata gantinya ini itu apa. Kenapa kok is? Nah, ini kuncinya adalah kata the. Ini loh the, sederhana itu. Kalau ada kata the di sini mesti kata benda. Nah, kata bendanya kata convert itu apa? Lihat ini kata convert. Kata ini convert, ini kata kerja. Oke, kata bendanya apa? Noun. Kata sifatnya apa dan sebagainya. Ini soal yang akan saya berikan mulai dari nomor 1 tadi. Oke, can see. Saya inginkan mengumpulkan nilai secepatnya. Karena itu ujiannya ujian tulis. Minggu depan ujiannya ujian lisan. Okay, for this, loh ini loh. Semuanya ada. Okay, for this. Kalau soalnya jumlahnya 25, maka masing-masing nilainya 4. Kalau betul semuanya 100 bulat. Kalau salah semuanya, ya dibalik. Kan seperti nah ini loh advantage, disadvantage. For this, nah ini. Ya. Gunakan format yang sudah saya berikan tadi itu. Loh ini loh lagi, Anda lihat. Ini jumlah soalnya sampai 10, loh. Ini juga kalimat. Nah, kata ini loh yang betul mana? Pengenalan ini loh apa? Kuncinya mana? Itu. Bodoh kalau di atasnya tadi itu. Kayak this. Ya, ini. Ikan this. Loh, Anda lihat. Nih, pollute, pollution, dan sebagainya. Muncul di soal tadi itu. Kayak this. And then now. Yes, ini the cause and effect. Tadi buat nulisnya kayak apa dan sebagainya. Okay, and then now we come to unit 5 no. Karena keterbatasan waktu unit 5 tidak. Okay, we come to unit 6. Kita langsung masuk unit 6. Okay, you can say unit 6. Okay, is about occupation. Nanti akan saya tunjukkan. Okay, we can say for you. Nah, ini unit 6. Occupation. Okay, teorinya you can see from this. Nanti akan saya share kepada Anda. Okay, can you see here? Bisa lihat ini? Yes, I bisa. Ya, ini teorinya. Application letter, ini teorinya. Oke, akan saya share pada Anda. You can say nah itu tadi contohnya unit 6. Ini yang akan saya teskan Anda minggu depan. Interview of the job. Can say for this.
Ya, saya mulai dulu dari can say for this from application letter. I'm sorry, sir. Okay, what happened with you? Share screen-nya tadi tidak ganti. Tadi masih unit 6. Yeah, okay, careful for this. Okay, can you see here? Bisa lihat ini? Yes, I can see. Okay, for this occupation. Can say, ini bentuk aplikasi teori tadi itu ada ini loh. Letter of application, surat lamaran. Kalau ada surat lamaran berarti ada surat yang lain. But we focus on letter of application. Gongnya kegiatan Anda bahasa Inggris ya ini. Okay, we can say for this. Ya, ini letter of application itu kegiatannya dalam bentuk keterampilan tulis. Mulai dari kata, frase, kalimat dan sebagainya. Ini loh semuanya tulisan. Oke, Anda saya kasih teori, segalanya supaya Anda bisa nulis sendiri, tidak copy paste. We can start from this. One, it is from the model. Pertama dari modelnya atau macamnya. Application letter can be grouped to be two. Bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang namanya satu adalah we can say for this full block style. Full block style itu setiap kelompok, setiap bagian ini itu semuanya itu penuh. Left dia ada di pinggir ini. Can say itu namanya full block style. Oke. For this. Lawannya indented, nanti akan ada full block style penuh. Tandanya kalau full block style itu penuh, yang kedua itu space. Jaraknya satu bagian dengan bagian yang lain itu adalah two spaces, 2 kali dari yang atasnya ini. Dua ini dua. Yang ini 1. For this. And then third, yang ketiga, kalau the full block style itu semuanya ke sini, all semuanya. Tapi kalau indented, indent itu masuk, ini masuk, kata ini, maka yang di sini itu juga masuk, semuanya masuk, setiap bagian itu masuk. Ini alamat Anda itu ada di sebelah kanan, ini penutupnya ini juga sebelah kanan. Itu yang namanya indented. Nah betul. Yang kedua, kalau indented, maka the space is the same, spasinya sama, tidak berjarak 2 kali ini. Ikan segala for this, saya berikan contoh, nah akan gini, itulah. Begitu juga yang di sini akan mepet podo semuanya. For this, and then number 3, yang ketiga, ini sebelah kanan, yang penutupnya juga sebelah kanan. Oke, stay question for you. Ada pertanyaan sampai sini? Stay question. Jangan didengarkan tok ya. Jangan didengarkan tok. Be critical. Silakan Anda kritis. Jangan diam tok. For this. Okay, and then the following. Okay, you can see the following. You can see ini bagian-bagiannya. It is your address, ini alamat Anda, pelamar. Ini alamat yang dituju. Alamat itu dituju, penulisnya macam-macam caranya. It can be started from the top position of the leader. Orangnya namanya siapa, posisi jabatannya paling tinggi apa. Orangnya aja. Setelah itu ini di bawah. Atau tanda kurung ini. Oh, atau ini tidak ada namanya. Langsung personal manager. Kalau di Indonesia namanya Human Resources Development. HRD. Human Resources Development. Ditujukan gitu ya. Ini perusahaannya dan sebagainya. Oh, number 3 yang ketiga tanpa nama, tanpa jabatan.
occupation tadi jabatan, tapi langsung nama perusahaannya. Oke, we can say berikutnya adalah salam pembuka, namanya salutation. You can see yang umum adalah kata dear. Jangan dikasih kata my dear, karena maknanya beda. Dear di sini adalah menunjukkan surat ini surat bisnis atau surat formal. Kalau sudah Anda menggunakan my dear, maka surat itu berubah menjadi surat informal atau surat private, surat pribadi. Anda nulis surat ke orang tua Anda boleh mengatakan my dear. Anda nulis surat ke pacar Anda boleh mengatakan my dear. Oke, maka maknanya beda. We continue here. Oke, body surat itu ada ini loh. Mulai dari sini sampai yang terakhir ini body surat. Can be group to be three. Bisa dikelompokkan menjadi 3. Ini pembuka. Pembuka can be two kinds. Bisa menjadi 2. Yang pertama adalah solicited. Solicited itu Anda melamar ini karena dapat informasi. Informasinya dari mana? We can say, katakan ini loh, iklan ini loh. Iklannya apa, jawab pos dan sebagainya, terus isinya apa. Kalau Anda dapat informasi dari teman Anda, kakak kelas Anda yang bekerja di sana, ya disebutkan namanya siapa, posisi sebagainya, isinya apa. You can say intinya surat itu ada di sini nih loh. You can say one paragraph in paragraph. Mesti akan melibatkan 3. What is it? Apa itu 3 itu? Oke, surat lamaran itu loh, intinya mesti melibatkan 3. Apa itu? What is it? Education, pertama pendidikan. Yang kedua adalah skills. Kalau Anda, jangan dibalik, pertama harus education. From education and then skill, yang kedua skill, yang ketiga adalah experience. Kalau tidak punya experience, jangan dipaksa. Dan itu semuanya adalah pendidikan akhir Anda. Kalau Anda kepingin menulis lengkap about your education, about your skills, itu ada di CV. Pisahkan CV. Pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan sebagainya, CV. Tapi untuk pendidikan yang terakhir, terperinci, jelas, dan sebagainya, it is application letter. Okay, we can say about this, and then the last. Yang terakhir, you can say ini penutup. Ini penutup. Penutup itu isinya adalah harapan. Harapan sekaligus permintaan untuk interview. You can sini loh. Attend for the interview. Ya, about this. Yang kedua, ada identitas lengkap. Yaitu dikasih alamat, kalau perlu nomor HP. Ini loh. Oke, baru penutup. Kalau Anda melampirkan ada lampirannya, ditulis di bawahnya. You can say nama Anda siapa, lampirannya apa, dan sebagainya. Oke, is there a question for you? Ada pertanyaan sampai sini. Oke, ada. You can say this is the theory. Ini teorinya. Oke. Can you see here? Bisa lihat ini? Yes, Can you see? Yes, sir. Okay, for now it is interview. Interview, what you will do next week, yang akan kamu lakukan minggu depan, bahannya ada, contoh-contohnya ada at unit 6. Think evaluated, hal-hal yang dievaluasi. 1, language. Karena interview itu dalam bentuk bahasa, karena itu yang dinilai bahasanya. Karena bahasanya bahasa lisan, maka yang dinilai adalah 1, fluency, kelancaran. You are fluent or not. Kalau Anda tidak lancar, maka yang B, C, D, E tidak akan kelihatan. Because of the fluency is very important. Karena itu fluency itu sangat penting. Oke, baru dinilai kata bahasanya kayak apa, vocabnya kayak apa, ucapannya kayak apa.
Oke, and then content, karena bahasa mesti ada isinya. Isinya logis atau enggak, betul atau enggak, oke, detail atau enggak. Jelas, almost jelas, karena bahasanya bahasa lisan maka ada suaranya. Oke, suaranya tinggi atau rendah, jelas atau tidak, cepat atau lambat. Yang sangat penting terakhir adalah performance, tampilan. Tampilan Anda meyakinkan atau enggak? Oke, bagaimana baju Anda, rambut Anda, dan sebagainya. Oke, for this. Is there a question for you? Pertanyaan sampai sini. Is there a question? No, If there is no question, I show you at unit 6. Contohnya ada di unit 6. Oke, you can for this. Ya, unit 6, surat lamaran contohnya ada. Oke, and then job interview. Can you see ya? Bisa lihat ini? Yes, sir. This is the example. Ini contoh job interview. Minggu depan dalam bentuk diaplikasikan dalam bentuk bahasa lisan. Nah, Anda akan saya pasang partner-partner, pasangan-pasangan yang isinya tentang ini. Katakan isinya, biasanya kalau interview itu isinya umum. Ini umum. Nah, kemudian setelah itu khusus-khusus dan sebagainya. Khusus itu menyangkut skill, menyangkut keterampilan Anda, menyangkut ini dan sebagainya. This is the example. Interview common in the form of question answer. Umumnya dalam bentuk tanya jawab. Karena itu sebelumnya saya kasih teori bertanya kayak apa, menjawabnya dalam bentuk statement. Ya, ini contohnya. Ya, okay, thank you. Stay question for you. Ada pertanyaan? Saya tidak bisa memenuhi sepenuhnya Anda hanya saya arahkan, tinggal nanti tesnya. Oke, saya kepengen melihat the original work, pekerjaan Anda asli. Oke, for this. Bukan copy paste, bukan jiplak, dan sebagainya. Karena itu ditandai dengan ujian minggu depan. Anda tidak mungkin pada ujian interview Anda akan noleh-noleh. Kalau Anda selalu menunduk, nod your head, itu menunjukkan kalau Anda itu tidak punya percaya diri. Oke, self-confidence Anda rendah. Diingat, namanya interview itu adalah sesuatu yang paling penting dari mencari pekerjaan. Kenapa kok paling penting? Karena the place is the end, letaknya di akhir tes, mesti akhir tes menentukan. Oke, menentukan Anda diterima atau tidak. Oke, karena itu so perfect. Oke, perfect thing for you. Tunjukkan kondisi perfect Anda, at all segalanya. Terutama berkaitan dengan penilaian tadi itu. Oke, once more, is there a question for you? Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, berarti saya anggap Anda ngerti. Kalau Anda tidak ngerti, itu berarti tanggungan Anda. Saya tidak akan mentolerir kalau nilai Anda nanti jelek. Kalau jelek, ya jelek. Kalau bagus, ya bagus, dan sebagainya. Tinggal Anda kayak apa. Oke, I stop the lesson for you. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Disiapkan sebaik-baiknya, started for you for next week. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.